Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita sampai pada tujuan pokok, yaitu memahami dan mengartikan sesuatu yang jadi catatan seorang pengarang kitab Al-I'tisam, yaitu masalah bid'ah. Kita lebih baik memahami dulu sebuah pendahuluan atau muqaddamah yang diangkat oleh Imam Asy-Syatibi dari sebuah hadis yang banyak diriwayatkan oleh para ulama hadis. Di antaranya adalah Imam Muslim, seorang ahli hadis setelah Imam Al-Bukhari, yaitu budi al-Islam goriban wa sayaudu goriban kama budi'a patuba lil guroba. Hadis ini dijadikan prolog oleh Imam Asy-Syatibi dalam khutbah kitabnya, yang terjemahnya kurang lebih bahwa di awal munculnya agama Islam, maka ajaran-ajaran Islam dimulai dengan tanggapan dan reaksi para umat-umat waktu itu di zaman jahiliyah dengan tanggapan yang kurang baik, bahkan tidak baik, yaitu dengan ucapan bahwa ajaran Islam itu adalah aneh, asing, nurutkeun bahasa Indonesia, nurutkeun bahasa Sunda, model. Karena ajaran Islam saat itu tidak cocok dengan kebiasaan mereka yang melaksanakan berbagai kebiasaan yang diterima turun-temurun dari nenek moyangnya. Nah, Rasul selanjutnya mengatakan wasayaudu goriban, pakai sin tanfis. Jadi sin tanfis adalah satu huruf apabila dipakai di dalam fi'il mudhari, ini menunjukkan akan terjadinya sesuatu itu tidak berselang lama. Jadi tak hanya sekedar selama bernapas. Nah, ini selama bernapas artinya Islam datang dan mengalami zaman keemasan dari masa Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah, itu waktu. Nah, tidak lama setelah itu saya udu pakai sin. Jadi tidak lama.
Jadi ajaran Islam akan kembali dianggap aneh atau asing. Seperti awal muncul di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi di akhir hadisnya mengatakan fatuba lil guroba, kebahagiaan bakal dimiliki oleh orang-orang yang dituduh asing, orang-orang yang dianggap aneh. Ya, kalimat guroba seperti kalimat ulama. Secara etimolog, ulama dari kalimat alim, bukan dari kalimat alim. Guroba dari kalimat gorib, bukan dari kalimat gorib. Kalau isim fa'il telah diikutkan pada wazan fa'ilun, ini ada makna kelebihan. Jadi guroba, orang-orang yang sangat dianggap aneh. Nah, dalam hadis ini para sahabat tidak tahu apa yang dimaksud dengan guroba atau gorib. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man al-guroba?" Siapakah yang tertuduh atau dituduh sebagai orang yang aneh atau asing? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan berbagai tafsiran. Ada beberapa tafsir. Ini menunjukkan bahwa yang bertanya itu bukan satu kelompok, tapi berbagai kelompok. Oke, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok itu asalnya tidak tahu apa yang dimaksud dengan guroba. Rasul menjawab, orang-orang yang dituduh aneh itu, dituduh asing itu adalah orang-orang yang memperbaiki ajaran-ajaran Rasul di saat manusia dalam keadaan rusak pengabdiannya terhadap Allah, karena telah dicampur adukan dengan hal-hal yang bukan agama. Itu tafsir ke-1. Rasul mengatakan alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Hadis ini menyatakan bahwa di akhir zaman ini ajaran-ajaran Islam yang hak, yang murni itu akan kelam, akan padam. Sebagaimana sekelompok sahabat bertanya pada Nabi, manil guroba? Siapakah orang-orang yang termasuk atau dituduh orang asing? Dalam satu riwayat adalah Rasul menjawab dengan kalimat alladzina yumsikuna bi kitabillah hina yutrok wa ya'maluna bisunnah hina tutba. Jadi orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Allah di saat Al-Quran ditinggalkan. Bukan ditinggalkan bacaannya, bukan ditinggalkan mazhabnya, tapi ditinggalkan isinya. Wa ya'maluna bisunnah, dan orang-orang yang mengamalkan as-sunnah. Artinya apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, apa yang dibiarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
di saat sunnah saat itu tutpa seolah-olah dipadamkan. Jadi yang ramai adalah masalah bid'ah, sedangkan sunnah itu terisolir karena dianggap tidak menguntungkan dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dan dibiasakan oleh nenek moyangnya. Kan orang-orang dulu juga sama dengan sekarang. Orang dulu di zaman jahiliyah, waktu Rasul memanggil pada orang-orang itu, Qul ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rasul. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Muhammad katakan, mari kita membaca apa yang diturunkan oleh Allah dan mari kita mencontoh, membuka apa yang dikatakan, dikerjakan atau dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjawab, bagi kami cukup dengan apa yang kami temukan sebagaimana dibiasakan dan dikerjakan oleh nenek moyang kami. Walau memang nenek moyangnya tidak tahu apa-apa. Artinya tidak tahu apakah itu ada dalilnya atau tidak. Wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk. Itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membayangkan, atau bahasa kita mah sudah meramal bahwa di akhir zaman ajaran Islam ini akan seperti di zaman awal munculnya Islam. Dianggap aneh dan dianggap asing. Seperti coba saja jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, di mana sekelompok sahabat bertanya, ya Rasulullah, manil guroba, siapakah orang yang dituduh asing, dituduh aneh? Rasul menjawab, alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Yang bakal dianggap aneh, dianggap asing itu adalah orang-orang yang menghidupkan apa yang telah dipadamkan oleh manusia dari sunnahku. Jadi di saat para manusia mematikan atau meniadakan sunnahku, yang ramai hanyalah bid'ah belaka. Itu diantaranya. Jadi Imam Asy-Syatibi mengangkat satu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa rawi hadis, diantaranya Muslim, untuk menjadi jembatan pada apa yang akan dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi mengenai masalah bid'ah, di mana nanti bakal membahas ada 6 pembahasan kalau nggak salah. Di antaranya yang akan dijelaskan nanti
Ada satu mengenai takrif bid'ah. Dua mengenai celaan mengenai bid'ah, Al-Quran dan Al-Hadis. Tiga, nanti dalil-dalil yang digunakan oleh para ahli bid'ah. Itu ada 6 nanti bakal kita bahas. Banyak, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.